di tempat ini. Dalam setiap kehidupan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena saat dalam hadirat Tuhan, Tuhan memulihkan kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang putus asa hari ini mendapat pengalaman baru di dalam Kristus Yesus. Kami bersuka dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau kami yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dia baik, saudara. Yang percaya dan kebaikan Tuhan katakan amin. Terus alami kebaikan Tuhan dan terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Yang mau katakan yeay. Haleluya. Yesusku baik, baik, baik.
sesuai yang terbesar dan yang terakhir di tempat ini. Yang mau terlibat katakan amin. Yang mau terlibat katakan amin. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu di tanah hati kami yang subur, yang terbaik. Berbicaralah bagi setiap kami, untuk kami menjadi murid-murid yang menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi beban. Mari kita berdiam diri sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini mengingatkan kita selagi masih ada kesempatan. Kesempatan itu tidak ada selalu ada pada kita. Kalau saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan, kita tidak ada kesempatan lagi kita untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menghasilkan buah, untuk berdamai semua orang, untuk mengampuni semua orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada kesempatan, gunakan waktu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, Kau mengingatkan setiap kami, hidup ini adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Bagaimana hidup kami boleh berdampak, bagaimana hidup kami boleh menjadi berkat, bagaimana hidup kami boleh memenangkan jiwa, bagaimana hidup kami berkualitas Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang memberikan hikmat Allah, berikan kuasa, tuntunan, arahan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus yang berbicara setiap kami supaya hidup kami, sisa hidup kami, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut berkat-Mu hari ini. Biar Roh Kudus yang terus menjamah setiap kami. Kami siap diteguh, diajar, bahkan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Tidak ada satupun yang dilewatkan berkat Tuhan hari ini. Kami tidak sama, kami datang, kami pulang membawa sukacita berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang meriah, beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa, silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi shalom. Ya, mungkin sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada yang gak kenal saya, coba angkat tangan. Cuma satu, yang lain semua kenal, amin. Nah, gak usah perkenalan ya. Ya kira-kira wajah seperti ini orang mana? Saya tadi mampir ke warung sana, saudara, Medan, Lontong Medan. Saya ditanya marga apa, marga Sumardi. Saya dikiranya orang Batak, saudara. Jemaat saya itu banyakkan orang Batak, saudara. Ya, ini yang ngantri saya juga marga Santuri. Ada di sini marga Santuri? Ya ada, marga Sumardi semua. Ya saya orang Jawa, saudara. Ya nama saya Bu Pendeta Nini Krisyanti. Saya menggembalakan dari tahun 97. Kalau sekarang 2025 berarti berapa tahun? 28. Pintar semua matematika. Ya saya kasih nilai 100. Iya. 28 tahun, saudara. Di sini udah berapa tahun? 1 tahun. Hebat, saudara. Ya, 1 tahun udah segini banyaknya. Saya lihat sekolah minggu luar biasa juga. Saya dulu menggembalakan dari 3 jemaat, saudara. 3 jemaat. Ya, tahun 97 itu pas kerusuhan bangsa. 3 jemaat. Kita merintis dari GUL, mulai ibadah perdana itu 23 orang. Di resolusi, di kolam renang Geraha Harapan. Di resolusi, udah kayak teroris, saudara. Dipanggil di kelurahan. Di situ ada pejabat, ada 8 orang. RT, RW, lurah, camat, tapi RT jabatannya, tapi sarjana hukum, wah orang-orang kuat lah. Ya, Pak Sumati didampingi 1 jemaat, namanya Bu Susi, saudara. Dia puasa, jangan banyak ngomong banyak salah, kata Roh Kudus. Ya intinya harus tutup. Waktu itu ruko masih kosong semua, banyak tai-tai kambing, saudara. Di situ banyak ruko kosong, saudara. Pertama kali saya mendirikan gereja GBI Geraha Harapan itu, GBI Geraha Harapan. Baru menyambung sekarang ada 8 gereja, saudara. Tinggal amannya. Waktu awal-awal saya diseret-seret, saudara, di kelurahan dari 3 jemaat, 23 jemaat perdana, ibadah perdana. Ini udah luar biasa. Ini harus 3 kali, Pak. Benar ini. Gak bisa pagi, siang, gak bisa siang, sore. Nah, di saya itu 4 kali, saudara. Kalau full 125 lah muatnya. Ya, makanya kalau setiap Natal tuh kita sewa gedung. Kalau nggak BTC, Giant, Karo, 2 tahun ini Karo terus. Nah puji Tuhan, waktu dipanggil aparat, saudara, ini saya mau ceritakan supaya Pak Indri kuat. Awal-awal penggembalaan itu tidak mudah, banyak cucuran air mata, ya. Intinya suruh tutup. Pak Sumati bahasa roh terus. Ya, silakan Pak Mati bicara. Apapun yang Bapak katakan suruh tutup, saya tetap jalan. Karena saya tidak bikin onar. Saya melayani masyarakat baik, Bapak tugasnya ringan. Semua lihat-lihat. Ini orang bandel banget gitu, mungkin ya. Ya udah, itu di luar tanggungan saya. Sampai hari ini aman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi penggembalaan itu tidak mudah, saudara. 10 tahun saya nyapunya ngepel gereja, saudara. Anak 2 pakai motor odong-odong. Tornado GS, gaji 64.000. Pak Mati waktu itu PNS golongan 2A. Ya meninggal udah 4B, saudara. Gaji 64.000. Pabrik lebih gede, saudara.
Anak 2 yang numpang itu saya hitung 28 orang. Dalam keadaan pas-pasan, orang kampung yang nganggur-nganggur banyak yang numpang. Itu saya hitung ada 28 orang. Ya, tapi kita bisa menabur mereka dan banyak yang jadi pendeta, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan itu pengabdian, saudara. Pelayanan itu harus berkorban. Ini mau sudah enak, AC, musik lu band. Dulu itu kalau nggak ada pemain musik ya Pak Marti main gitar, saudara. Pak Yosua sound system. Waktu itu PK-nya 5.000. Pak Yosua dibilang, Pak boleh nggak? Bapak sebenarnya ada PK 5.000. Boleh nggak buat kas gereja? Sampai segitunya loh Pak. 5.000. Jadi Bapak Ibu jangan lihat enak. 10 tahun saya nyapu ngepel gereja. Anak 2 kalau doa malam kodan tuh banjir. Ya saya mau kasih tahu awal-awal gereja ini, saya kasih tahu kalau engkau jadi jemaat yang setia, pengerja yang setia. Dulu kalau doa malam ini ada Pak Syanturi. Kita itu jemput pakai mobil bak terbuka, saudara. Cuma nggak mbek gitu. Benar pakai bak mobil barang itu, saudara. Dari Padurenan. Kadang jalan kaki daripada naik ojek. Dulu itu susah, naik motor juga susah. Tapi jemaat saya begitu setia, begitu sungguh-sungguh, mereka diberkati Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara mau punya masa depan, jadilah pengerja yang setia. Jadilah jemaat yang setia. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Jangan suka protes, saudara. Nggak ada orang yang suka memberontak punya masa depan. Setia aja, saudara. Nah, saya itu dilahirkan dari keluarga Muslim, saudara. Kakak saya nomor 3 masih Muslim. Adik saya di Taman Wanasari ini masih Muslim. Ya, bapak saya, ibu saya terima Tuhan Yesus itu karena nenek saya. Jadi saya nggak terlalu dididik sungguh-sungguh dalam Tuhan. Satu kampung sampai hari ini masih Muslim, saudara. Jadi kalau saya melayani di tempat ini jadi hamba Tuhan, anugerah, saudara. Anugerah itu sesuatu yang tidak pantas saya terima, itu anugerah. Penggembalaan saya itu banyak orang hebat. Saya punya diaken tuh 23 pasang diaken. S1, S2, S3, S-Talent banyak, saudara. Saya hanya lulusan S3, SD, SMP, SMA. Hebat gak? Mimpin sarjana hukum, pengacara, punya perusahaan, direktur, banyak, saudara. Saya itu kalau nggak kuat-kuat doanya, kalau nggak Tuhan bela, mungkin saudara nggak sanggup, saudara, menghadapi orang-orang hebat, saudara. Orang-orang hebat kalau sudah bertumbuh, berbuah, dewasa rohani enak, saudara. Ya, kemarin kita khotbah di minggu pertama, menjadi jemaat yang dewasa. Kalau hidup kita, pengenalan kita akan Tuhan dewasa, pasti kita tertanam gereja lokal, ya. Nah, hari ini menyambut tentang menghasilkan buah. Nah, untuk menjadi dewasa itu sebuah keputusan, saudara. Sebuah pilihan. Untuk menjadi tua itu pasti. Gak bisa, Allah Tuhan saya gak mau tua. Ada yang begitu? Saya gak nyangka, tahu-tahu saya udah setengah abad. Rasanya kalau bisa mengulang nih kayak sini anak-anak muda ini. Ayo gunakan yang baik, amin. Jangan sia-siakan waktu, ya. Jangan sia-siakan. Minggu kemarin temanya tentang menjadi dewasa rohani, ya. Menjadi tua itu sesuatu yang pasti. Tapi kalau menjadi dewasa itu pilihan dan keputusan kita. Saya akan singgung sedikit sebelum masuk menghasilkan buah. Ya, banyak orang melayani Tuhan, ya, bertahun-tahun. Jadi pengerja, jadi hamba Tuhan. Itu gak punya pengaruh. Kita bisa menjadi dewasa. Gak jamin, saudara. Ada yang jemaat, tapi karena sungguh-sungguh mereka dewasa. Jadi gak jaminan apa jabatan kita di gereja, berapa lama kita melayani. Tapi bagaimana kita menjadi dewasa. Kalau kita punya akar pondasi iman yang kuat, saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Banyak orang melayani Tuhan tapi masih kanak-kanak gampang tersinggung.
Ada di sini yang gampang tersinggung, ada nggak? Nggak ada ya? Coba lihat kiri kanan. Wajah-wajah yang tersinggung apa wajah-wajah yang dewasa rohani? Aman ya. Kalau mudah tersinggung, masih kanak-kanak, jangan dibuat susah hati gembala. Si A sama si B berantem, gembala yang pusing, saudara. Gembala udah banyak urusannya. Yang perlu kita urusin hal-hal ilahi, ini ngurusin gampang tersinggung, saudara. Di tempat ini saya lihat kayaknya enggak ya. Coba lihat kiri kanan, benar nggak? Meyakinkan nggak? Nah, wajah-wajah yang dewasa. Soalnya ini berbicara tentang menghasilkan buah. Saudara kalau masih kanak-kanak, nggak mungkin saudara bisa menjadi menghasilkan buah. Jadi untuk menghasilkan buah itu perlu kedewasaan rohani dulu, saudara. Ya, saya punya jemaat, saudara. Walaupun sederhana, dia nggak melayani, saudara. Tapi dia dewasa, saudara. Ada yang sudah melayani, tapi mulutnya nggak bisa jaga. Ya, mulutnya sembarangan. Di sini ada nggak? Nggak ada yang ngaku. Enggak kok, bener ya. Semua jujur masuk surga. Betul, saudara. Nah, untuk menjadi dewasa ini dampaknya hidup kita menghasilkan buah, saudara. Ya, kalau kita masih kanak-kanak, masih kita suka ceritain orang, itu sebenarnya kita menceritakan siapa diri kita, saudara. Ada teman saya, asal ketemu orang, ceritakan kekurangan orang. Saya jadi pusing saya. Saya bilang nggak ada bahan lain, saya bilang gitu. Akhirnya dia sadar, saudara. Ceritalah hal-hal yang baik, karena mulut ini ada pertanggungjawaban. Mulutmu ini menentukan engkau dipakai Tuhan atau ditolak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan sembarangan kita bicara. Coba kita baca dulu. Yohanes 15, 16 sampai 17. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, nggak ada yang amin ya? Belum ya? Iya, satu orang. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 16, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang dipilih Tuhan tanpa kecuali harus menghasilkan buah. Nah, buah ini kira-kira buah apa, saudara? Buah pertobatan kita. Ya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Suami saya sudah dipanggil Tuhan 11 tahun yang lalu. Dia keluarga Muslim, saudara. Bahkan suami saya itu latar belakangnya guru ngaji, saudara. Jadi namanya Al-Quran itu udah di luar kepala. Dia dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan. Bahkan dulu waktu dia dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, dia minta tanda 5 tahun. 5 tahun keluar dari PNS di luar tanggungan negara. Kalau saya nggak istri cinta Tuhan, biasa dapat gaji dari pemerintah. 5 tahun tidak dapat gaji, bagaimana? Tidak mudah, saudara. Tuhan, kalau engkau panggil saya sebagai hamba Tuhan, saya minta tanda 5 tahun. Tandanya apa? Tuhan, kalau saya bisa menyelesaikan persoalan gereja, berarti Tuhan pakai saya, panggil saya sebagai hamba Tuhan. 5 tahun dilewati, bisa menyelesaikan persoalan gereja. 5 tahun kemudian dipanggil lagi kepala dinas di Deltamas. Pak Sumarti, cutinya sudah habis. Bapak masih mau nggak mengajar lagi? Ya puji Tuhan, kalau Bapak sudah kasih kepercayaan saya untuk mengajar, saya siap. Dan Bapak sudah kasih waktu 5 tahun, saya istirahat. Akhirnya minta tanda lagi. Tuhan, kalau engkau tempatkan yang dekat, saya lanjutkan, saya PNS. Tapi kalau jauh, saya keluar dari PNS. Bayangkan. Minta tanda lagi. Tuhan kasih tanda. Dipindah lebih dekat lagi di SMP negeri 4 atau 5 itu di Grand Wisata. Yang dulu di SMP 2 Tambun, pindah lagi di SMP dekat Grand Wisata. Minta tanda lagi. Dari guru matematika jadi guru BP. Jadi ngurusin orang-orang yang bandel, saudara.
3 hari cuma ngajar, jam 12 sudah pulang. Tuhan itu luar biasa. Ya, orang kalau nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, boro-boro bisa menghasilkan buah. Jadilah jemaat yang setia. Ada upah kesetiaan. Kesetiaan itu diperhitungkan Tuhan, saudara. Ya, ada kalau jemaat saya tanya, Bu, kenapa nggak ibadah? Ada arisan parsel tahun. Masa gara-gara arisan nggak ibadah? Ada di sini yang suka begitu, absen gara-gara arisan? Ada nggak? Jangan sampai ya. Cari Tuhan dulu. Amin. Nah, nanti Pak Indri nanya, mana ini? Pak, di sini ada namanya Pak Nainggolan. Kenapa nggak ibadah? Arisan di rumah nggak mutu, saudara. Cari Tuhan itu nomor 1. Ya. Kalau coba lihat kiri kanan, bawa pasangan nggak? Saya lihat ada juga yang bujangan nih. Bawa istrinya doang, suaminya doang. Coba kalau bawa suami, istri, anak-anak gereja ini tidak muat, saudara. Ya, cari Tuhan itu kebutuhan pokok. Ini salah satu menghasilkan buah keluarga kita, saudara. Saya lihat bangga ini main bass. Ini main, ini kok kayak orang luar negeri, saya bilang. Ganteng banget kamu. Cuma masih piye-piye. Ayo, taksir ini bagus ini. Ganteng, pinter, coba. Ya, luar biasa, saudara. Ya. Ayo ajak seisi keluarga kita menyembah Tuhan. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau ibadah bolong-bolong, doa malas, gampang tersinggung, dikit-dikit ngambek, aduh, nggak laku di hadapan Tuhan, saudara. Kalau saya dulu itu jujur, saudara, saya masuk Muslim pun bapak saya, mama saya nggak ini, karena mama saya, bapak saya nggak terlalu dididik sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara. Saya bersyukur dari masa muda saya cinta Tuhan. Saya merantau jadi pembantu, saudara. Mau naik bis aja nggak punya duit, saudara. Saya cerita sama WL, kaget. Mosok sih Bu sampai situ? Iya, saya nyuci gosok tetangga. Saya dapat uang, saya naik bis. Saya tanya tante saya, ada ibadah di mana? Saya cari Tuhan dulu, kan cari jodoh. Kan cari kerja, cari Tuhan, saudara. Nanti setiap minggu itu ada jam 9 itu sopir helm lewat depan rumah. Itu gereja GPD Cibutuh. Saya bilang, oke tante, saya mau ibadah. Tante saya di Pasundan, Bekasi. Ada sopir helm lewat. Pak, boleh Pak, aku ikut. Waktu itu umur saya masih 17 tahun. Nah, saya naik. Silakan Nona, masuk. Saya masuk ke mobil helm. Nyampe di Cibitung. Ketemulah gembalanya, ibu gembalanya. Nanti saya kenalin ketua kaum muda, Pak Guru Pak Sumarti, katanya. Disitulah ketemu pangeran saya, saudara. Betul, saudara. Ini nggak ngarang, nggak dongeng, saudara. Begitu saya diketemukan pangeran saya, saudara. Pangeran saya ketua kaum muda, disitulah. Malam sudah diapelin. Udah kelepek-kelepek lihat saya. Ya wong kampung katron desa. Saking cantiknya, kenapa hati kita, saudara? Nggak bermodal, tapi ada laki-laki lihat saya kelepek malam langsung diapel. 4 bulan nikah, makanya saya waktu nikah itu nggak sampai 18 tahun, saudara. Saking cantiknya. Bingung ini anaknya Pak Indri, bingung nih. Nggak apa-apa, cantik hati. Disitulah saya sama-sama melayani Tuhan. Saya kasih tahu buat anak-anak muda, kalau cari jodoh nggak usah jauh-jauh. Di gereja banyak kualitasnya. Jadi saya waktu ketemu jodoh saya bukan di layar tancap, tapi di rumah tuh. Disitulah saya bertumbuh, disitulah saya mulai melayani guru sekolah minggu, suami saya kaum muda. Disitulah saya dibentuk Tuhan terus. Orang yang cinta Tuhan pasti punya masa depan. Firman Tuhan dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, dipilih Tuhan itu suatu penghargaan yang luar biasa. Waktu lebaran saya foto dengan Pak Jokowi aja bang. Bayangin, saudara. Rumah saya sama rumah Pak Jokowi itu 30 menit. Saudara. Anak saya bilang gini, Mak, ayo kita foto sama Pak Jokowi. Saya udah aura-auran gak jelas, saudara.
apa-apaan sih? Tahu-tahu masuk gang Pak Jokowi. Udah mama turun, itu rumah Pak Jokowi. Bodyguardnya saya disambut. Ayo Bu, cepet-cepet Bu. Foto rame-rame, saya maunya berdua. Biasanya nggak bisa. Saya foto berdua, saya kirim di pengurus BPI, semua pada teriak. Kita foto sama ketua RT aja udah bangga. Ini sama Pak Jokowi. Saya bilang Pak Jokowi, Pak, selama ini Bapak saya doain, ini mimpi apa bener Pak? Saya ketemu Bapak nih. Tawa-ketawa salaman saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan kamu harus menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah pertobatan saudara. Ya, setiap kita harus bertobat setiap hari saudara. Pertobatan itu bukan dilakukan sekali, tapi setiap hari. Tuhan ampuni perkataan kami, Tuhan ampuni perbuatan. Setiap hari ada pertobatan saudara. Yang kedua apa? Buah kehidupan yang kekal, nanti ada ayatnya saudara. Yang ketiga ada buah-buah Roh Kudus. Ada apa lagi? Buah kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dosa membuat apa saudara? Menghambat buah pertobatan kita. Jadi kalau ada dosa yang kita sembunyikan, itu menghambat pertumbuhan iman kita. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kan ada dosa. Jadi dosa itu perlu dibereskan. Ya. Dosa apa saja? Ya, contoh Bapak Ibu, suami istri tidak jujur dengan keuangan itu dosa. Itu menghambat berkat Tuhan. Ada suami-suami yang nggak jujur di sini? Nggak ada ibu-ibu? Pokoknya ibu-ibunya takut. Mak, lembur ya? Ya, lembur, pulang malam. Tapi begitu gajian tidak ada lemburannya dikasih. Ya. Ibu-ibu saya kasih tahu ya. Bapak-bapak saya kasih tahu. Suami istri tidak jujur hal keuangan itu sudah dosa menghambat berkat Tuhan. Ya. Ada salah satu anak Tuhan bilang begini, Bu, suami saya nggak jujur katanya. Kenapa? Kemarin dia beli tanah, nggak ngomong-ngomong sama istri. Nggak taunya singkat cerita, dia kepentok kakinya. Letak di rumah sakit bareng-bareng berdua. Yang satu diare lah, saraf kejepit lah. Yang satu kepentok lah, yang pembekakan jatuh. Jangan sembunyikan dosa. Ya, setuju katakan amin. Ya. Akhirnya apa saudara? Jadi istrinya bersaksi, semua yang datang dikasih tahu. Ini gara-gara dia menyembunyikan hal yang tidak jujur sama istri. Dia beli tanah di daerah Medan sana, tapi gak bilang istri. Akhirnya terjadi seperti itu. Semua ngeledak di rumah sakit. Mari saya besuk. Nah, hal keuangan suami istri harus jujur. Ya. Kalau perlu sama-sama doakan. Ya. Jujur hal apalagi keuangan, hal ketaatan dalam memberikan perpuluhan, saudara. Nah, sebenarnya kalau kita taat itu buat kebaikan kita, saudara. Saya pernah di media sosial itu saya diprotes gini. Kok pendeta ngomongnya perpuluhan melulu katanya. Perpuluhan itu bukan untuk diperdebatkan, saudara, tapi dilakukan. Waktu anak saya pertama kali dapat gaji, saya bilang, buat buah sulung. Buah sulung, saya bilang. Terus ongkos saya bagaimana, Mak? Nanti Tuhan yang kasih lewat Mama. Jadi semua hasil penghasilan pertama kali diserahkan sama Tuhan, saudara. Ya. Ayo buat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau engkau akan punya perbaikan ekonomi masa depanmu, keluargamu hidup dalam ketaatan. Ini salah satu apa? Menghasilkan buah, ada perubahan hidup, saudara. Yang tadinya tidak taat menjadi taat. Nah, ada jemaat saya dulu jalan kaki, bahkan beli motor itu pakai nama gembala. Dulu motornya Strong Egg, motor Cina, saudara. Dulu punya motor itu susah, saudara. Begitu jemaat saya setia, saudara. Mereka mengembalikan perpuluhan, mereka diberkati Tuhan. Ada jemaat saya itu seorang sopir, saudara. Ini Bu Sita kenal ya, seorang sopir, anaknya sarjana semua, kontrakannya banyak, bahkan anaknya masuk di Kementerian Kesehatan, sopir truk, saudara.
rumahnya keren, rumahnya banyak, saudara. Punya warung, punya bengkel. Dia saksikan, saya modal, saya hanya taat, Bu. Pak Indri ajari jemaat, kalau mau punya masa depan, hidup dalam ketaatan. Pasti Pak Indri udah sampaikan terus ya. Saya mau kasih tahu, ini bukan karena saya janjian Pak Indri, enggak. Saya punya kesaksian penggembalaan awal penggembalaan saya di GBI Garap. Mereka waktu datang harus dijemput pakai kuasi. Jalan kaki, naik motor kita jemput. Tapi mereka sekarang diberkati Tuhan. Bahkan kalau nggak ibadah pun langsung masuk. Ini tadi saya duduk, bendara langsung, ini per bulan, ini si A, si B. Transfer, saudara. Betul Pak, ini bukan pamer loh. Transfer, saya duduk udah ini di keuangan Ibu, si A, si B. Transfer mereka. Bahkan waktu Kopek nggak ibadah, per bulan bisa masuk, bisa mencapai 30 lebih. Itu apa? Dia tahu rahasia untuk hidup taat itu demi kebaikan kita. Semakin saudara pelit, semakin saudara keadaan tidak baik, saudara. Ayo, kalau kita bisa menghasilkan buah di sini dikatakan apa? Coba kita baca ayat 16 lagi. Saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, pilihan dan panggilan Tuhan itu kira-kira apa? Dan aku telah menetapkan kamu. Nah, supaya apa Tuhan inginkan? Supaya apa? Kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Di sini ada beberapa buah. Yang pertama adalah buah pekerjaan baik. Coba kita baca Kolose pasal 1 ayat 10. Jadi ada dasarnya ya. Buah apa yang kita hasilkan? Yang pertama adalah buah pekerjaan baik. Ya, kita baca sama-sama Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Mana Kolose? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, jadi dampak orang yang dewasa rohani pasti hidupnya bisa menghasilkan buah. Contoh yang pertama adalah buah pekerjaan baik. Nah, buah pekerjaan yang baik ini salah satu tokoh Alkitab kira-kira siapa? Siapa yang bisa jawab? Tak kasih hadiah 50.000. Ya. Tokoh siapa yang bisa menghasilkan buah pekerjaan baik? 50.000 lumayan beli bakso. Ayo, siapa kira-kira? Gak ada yang tahu. Yang pertama adalah Yusuf. Nah, Yusuf itu dipres, ditekan, difitnah, dijual, jadi budak, dilupakan, ditindas. Yusuf tetap jadi orang nomor 1 di penjara. Ya. Kenapa Yusuf itu mempunyai kualitas yang luar biasa, saudara? Yusuf menjadi orang yang dicari. Nah, dicari siapa? Fir'aun, saudara. Karena dia penuh dengan roh Allah. Dia setia kepada Tuhan. Waktu Yusuf difitnah jadi budak, ya ditekan. Nah, Yusuf itu selalu mengampuni. Yusuf melupakan kepahitan di masa lalu dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Nah, Yusuf ini walaupun ditindas, dianiaya, dilupakan, Yusuf tetap diangkat Tuhan menjadi orang yang nomor 1. Ya, banyak orang kalau udah kecewa pindah gereja lah. Jelek-jeleki pendeta lah, jelek-jeleki gereja lah. Tapi di sini nggak orang yang menghasilkan buah nggak seperti itu, saudara. Yusuf tetap melupakan kepahitan di masa lalu. Dia selalu mengingat kebaikan Tuhan, saudara. Makanya Yusuf jadi di penjara tetap jadi orang nomor 1. Jadi budak tetap jadi orang nomor 1. Yusuf selalu berkualitas, menghasilkan buah. Siapa lagi tokoh yang kedua?
Daniel, saudara. Nah, Daniel adalah orang yang bisa menghasilkan buah kebenaran. Dia punya prestasi, dia memberikan jawaban yang tepat. Dia selalu memberikan solusi. Dan dia bisa mengartikan mimpi Nebukadnezar, saudara. Banyak orang punya masalah dalam gereja, bukan memberikan solusi, tambah-tambahin lagi, dipanas-panasin lagi. Ini belum menghasilkan buah pekerjaan baik. Orang yang menghasilkan buah kebenaran itu selalu memberi solusi, selalu menguatkan, selalu membuat damai. Kadang-kadang masalah ini gak harus diselesaikan. Betul, saudara. Saya kadang-kadang kalau menyelesaikan masalah ini gak selalu saya selesaikan. Kita dengan sikap kita bagaimana bisa merangkul, tahu-tahu masalah itu selesai. Kadang-kadang diselesaikan masalah bukanlah tambah masalah selesai, tambah panjang, saudara. Jadi perlu hikmat Tuhan. Jadi yang pertama adalah buah pekerjaan baik. Contoh yang pertama adalah Yusuf. Difitnah, dianiaya, dipenjara, jadi budak, ditindas, dipres, ditekan, dan lain sebagainya. Tetap dia nomor 1. Tetap hidupnya berkualitas. Siapa lagi? Daniel. Yang kedua adalah 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Buah apa yang kita hasilkan? 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Tolong LCD. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Poin yang kedua adalah buah kebenaran. Nah, dari hasil kedewasaan rohani kita menghasilkan buah. Buah apa yang kita hasilkan? Yang pertama, buah pekerjaan baik. Tokoh Alkitab seperti Yusuf, Daniel. Nah, yang kedua adalah buah kebenaran. Kalau saudara menjadi dewasa dan bisa menghasilkan buah, yaitu yang kedua adalah buah kebenaran. Orang yang menghasilkan buah kebenaran pasti membawa dampak, bisa membawa damai. Bukan yang ngerecokin, bukan jadi provokator. Kemarin saya raker, saudara. Raker saya bilang begini, awalnya kita membangun gereja, tapi karena ada gereja yang dijual, kita fokus untuk pembelian ruko sebelah 2 ruko, mintanya 3M. Sistemnya bagaimana? Waktu saya beli ruko ini, sistemnya janji iman, 1 tahun dicicil. Ya. Supama, Bu, saya 12 juta, berarti 1 bulan 1 juta. Dibagi 135 kakak. Dari gembala sampai pengerja jemaat semua. Lunas. Siapa yang punya tabungan di deposito atau di bank, alihkan ke gereja. Mereka nurut loh jemaat. Dan mereka diberkati Tuhan. Siapa yang pertama kali dibayar? Saya, Bu, saya pulang Medan, oke, ditulis bendara. Beres semua. Dan tidak utang bank, saudara. Lunas. Kita beli tanah di sebelah sekitar 330 meter. Sisinya bagaimana? Janji iman. Dicicil. Jadi per tahun ini ada jemaat saya Pak Santuri. Dicicil, saudara. Mereka tidak bersungut-sungut. Siapa yang punya tabungan di bank, alihkan ke gereja. Siapa yang pertama kali dibayar, tulis. Si A, si B, semua ini. Beres, saudara. Dan tahun ini Tuhan izinkan, Tuhan berkenan, gereja ruko sebelah Karo itu ditawarkan GPI. Hanya GPI yang ditawarkan 2 ruko. Waktu itu kita doa semalam dan lain sebagainya, tapi udah keduluan beli orang Karo. Kita dapat tanah sebelah. Tahun ini Tuhan kasih, gereja Karo mau dijual. Saya bilang di raker, kita fokus untuk pembelian rumah ibadah sebelah 2 gereja. Sistemnya janji iman. Yang mau janji iman silakan, yang tidak mau jangan jadi provokator. Saya bilang tegas, di mimbar saya juga bilang, tahun 2025 ada tahun penuaian. Bagaimana saudara mau menikmati tuai kalau saudara nggak pernah nabur? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan.
Yang nggak angkat tangan mau apa? Saya belum suruh turun, ayo angkat tangan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Katakan kiri kanan, siap menabur. Iya. Gimana mau menikmati Tuhan kalau kita nggak pernah nabur, saudara? Doakan sebelah dijual, jebol. Amin. Jebol, saudara. Jadi gereja ini tanggung jawab kita semua, bukan gembala saja. Tanggung jawab kita, orang yang menghasilkan buah itu pasti punya beban, saudara. Nah, yang kedua adalah buah kebenaran. Saya sampaikan di mimbar minggu pertama. Kita fokus pembelian rumah ibadah sebelah. Tanah sebelah bagaimana? Kita jual. Hasilnya untuk beli gereja. Dari dana yang kita kumpulkan pembangunan masih aman. Jangan takut jemaat. Tiap minggu saya tayangkan. Saya sebagai gembala nggak pernah ngurusin uang, saudara. Tapi semua uang kontrolnya gembala. Saya tayangkan tiap minggu. Ya, semua dipegang bendara. Saya hanya ngurusi jemaat. Nah, saya bilang sama jemaat, ayo yang mau diberkati Tuhan, tahun 2025 ada tahun penuaian. Selamat menikmati apa yang kau tabur di tahun sebelumnya dan sekarang. Ya, tidak ada selalu kesempatan itu ada pada kita. Tadi hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Menabur juga. Kesempatan untuk menabur. Saya punya jemaat jualan ini labat, saudara. Saya lihat per bulannya 600.000. Saya tanya, Bu, gede juga, Bu. Iya, Bu Gembala, puji Tuhan. Dari hasil jualan labat hari ini saya simpan, besok saya simpan, sebulan saya kumpuli, saya serahin gereja. Dari dia jalan kaki, naik sepeda, sekarang naik motor, punya kontrakan. Pokoknya orang yang taat beda hidupnya, saudara. Kenapa orang suka gali lubang, tutup lubang? Pasti ada sesuatu yang gak beres. Ayo hidup jujur di hadapan Tuhan. Amin. Pokoknya lepas banget kalau bicara kejujuran. Amin. Mantap Pak Didi. Jemaat-jemaat yang jujur, yang taat. Taat aja, saudara. Kalau hidupmu taat, pasti tenang, pasti aman, saudara. Lihat Bu Sita itu satu perumahan dengan saya, saudara. Dia full timer gajinya berapa? Saya lihat di rumahnya udah kayak showroom, saudara. Bukan pamer harta, enggak. Dia satu perumahan sama saya. Suaminya dia itu masih saudara dengan suami saya, satu orang Pati, saudara. Oh, benar, saudara. Karena apa kesungguhannya asal saya telepon lagi gonjang-gonjang nyembah Tuhan kerjaannya. Ada harga yang dibayar, saudara. Hampir tiap hari sama saya dia. Benar, saudara. Kalau nggak pagi, sore, nggak sore, siang. Ini ada. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, taat, lakukan bagian kita, hidup kita pasti aman, saudara. Yang kedua, saudara. Buah pertobatan, Matius 3 ayat 8. Dengan cepat berapa menit lagi, Pak? Takut saya diturunkan. Saya turun duluan, Pak, tenang, Pak. Matius 3 ayat 8. Ayo, LCD dengan cepat. Matius pasal 3 ayat 8. Matius pasal 3 ayat 8. Lama ya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Poin yang ketiga, hasil apa yang kita hasilkan dalam kita menghasilkan buah? Yang pertama, pekerjaan baik. Contoh tadi tokoh Alkitab yaitu Yusuf, Daniel. Yang kedua adalah buah kebenaran. Nah, buah kebenaran ini kalau kehidupan saudara bisa membawa damai di sekitar kita, ini salah satu kita menghasilkan buah kebenaran. Yang ketiga adalah buah pertobatan. Buah pertobatan ini seperti ini. Mungkin kebiasaan Bapak Ibu dulu tukang marah-marah jadi penyabar. Ada pertobatannya. Coba lihat kiri kanan, ada buah-buah kesabaran nggak? Coba lihat. Oh. Ada di sini yang suka marah-marah? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Ma, kopi, Ma. Pagi-pagi istri lagi doa, kopi. Sabarlah. Cari Tuhan dulu ya. Nah, mantep Pak, sehat. Nggak apa-apa, itu
kebahagiaan loh. Buah pertobatan ini kebiasaan-kebiasaan yang lama kita tinggalkan, yang suka emosi, yang suka marah-marah jadi lemah lembut. Ini ada buah-buah pertobatan, saudara. Yang dulu sama istri suka nggak jujur, jadi jujur, saudara. Ya, saya mau tanya bapak-bapak di sini, kalau bapak-bapak nggak jujur sama istri, kalau bapak-bapak sakit siapa yang ngurus? Istri. Nah, tahu istri, bukan tetangga, saudara. Istri, jangan diselip-selipin, saudara. Tidak baik, itu menghalangi berkat Tuhan, itu belum bertobat, saudara. Waktu pacaran, biar laut ku seberangi, wah. Sekarang hujan gerimis, Pak jemput. Emang nggak bisa? Jalan sendiri, jangan begitu, saudara. Waktu pacaran, jalan dituntun, begitu. Udah, ini matamu di mana? Nah, ini belum bertobat, saudara. Harus lebih mesra, ya, lebih sayang. Nah, ini ada buah pertobatan. Kapan Bapak Ibu mengucapkan I love you papi, I love you mami? Kapan? Tadi, wah mantap. Benar ini ibu-ibu? Amin bapak-bapak, ya. Coba banggakan suamimu, banggakan istrimu. Saya kasih tahu, nggak punya suami itu udah enak, saudara. Ya, walaupun apapun yang saya alami tetap bersyukur karena semua adalah ketetapan Tuhan. Walaupun istrimu bawel, suamimu bawel, masih ada yang baweli, saudara. Saya dulu asal pergi, udah telepon panggilan. Di mana dek? Lagi sama Sita ngisi angin. Di mana dek? Itu pentil belum ditutup, udah kapur saya, pulang saya. Sekarang nggak ada yang nelpon, saudara. Ya, selagi masih ada, sayangi suamimu, sayangi istrimu, saudara. Ya, siapa di sini yang suka memuji istrinya, suka memuji suaminya? Ini termasuk pertobatan, saudara. Termasuk pertobatan, saudara. Pak, aku bangga, Pak, kau pilih aku di antara wanita di luar sana. Aku pemenangnya. Nah, ini buat pertobatan, saudara. Jangan bilang aku nyesel. Nah, ini belum bertobat, saudara. Jangan nyesel, saudara. Ya, ditukar nggak bisa. Ya, tukar tambah nggak bisa, dibuang nggak bisa. Syukurin, saudara. Bersyukur dia lah ya, bersyukur ya. Nah. Anaknya Pak Indri ini gadang-gadang semua nih. Yang cewek juga cantik, jemaahnya juga ganteng-ganteng, ibu-ibunya juga cantik-cantik, ibu gembalanya juga cantik. Nah, yang ketiga adalah buah pertobatan. Jangan saudara baik di luar sana, di rumah kayak kapal pecah, berang terus. Saya punya teman, saudara, ini bicara buah, gak melenceng kemana-mana. Saya mau khotbah di Rayon 5. Waktu itu istrinya lagi mandi apa-apa, kenapa? Saya pusing kalau ada istri saya, kenapa? Tiap hari kerjanya ngomel, padahal dia ketua doa, ketua BPI. Pusing, saya stres, tensi saya naik terus. Apa? Aku nggak nyindir loh. Aku nggak ngerti loh. Begitu dia, ini saya mau pergi ke gereja, istrinya duluan jalan, suaminya masih belakang satu kampung dengan saya di Klaten. Puji Tuhan, Mak Lampir udah pergi, katanya. Parah banget, ini gimana, saudara? Jabatan itu nggak mempengaruhi kita dewasa, nggak mempengaruhi kita menghasilkan buah, saudara. Saya punya menantu, saudara. Saya mau kasih tahu, kadang-kadang mertua-mertua ini menuntut menantu, saudara. Saya punya menantu, saudara. Menantu saya kesaksian apa sama anakku yang laki? Bukan sama saya. Saya punya ibu mertua, saya punya mama mertua. Saya punya mama, saya punya ibu mertua. Lebih sayang ibu mertua, itu kesaksian menantu saya. Kalau kita mau disayangi menantu, sayangi dulu, saudara. Jangan nuntut menantu kita. Baikin menantu kita, saudara. Ya, jangan saudara baik di luar sana royal. Sama istri pelit itu nggak loh. Uang belanja kemarin 50.000 udah habis seminggu. Masih 50.000 suruh seminggu. Capek aja sekarang sekilo berapa, saudara? Ini kehidupan sehari-hari ini yang bikin berdosa, sehingga tidak ada pertobatan.
Kenapa suami istri tidak bisa akur, tidak bisa bertahan? Karena tidak saling merendahkan hati. Ini belum ada pertobatan. Tidak ada saling mengampuni. Rumah tangga bisa bertahan itu karena apa? Dibangun dengan pengampunan dan kasih. Ini salah satu pertobatan, saudara. Ini Pak Abraham ini saya bangga, saudara. Saya bangga, saudara. Kenapa, saudara? Kadang Pak Abraham itu yang masak, istrinya disuapin. Benar, saudara, dimanja banget, saudara. Kalau dia pergi sama saya, dukung banget suaminya. Udah sana pergi sama Bude, katanya. Benar, saudara. Tadi malam kita berdua ngeturan berdua. Anak saya geleng kepala. Kan kamu janji beli turan, ya aku yang beli, kamu ganti transfer saya. Enak banget hidup saya, saudara. Tidur digaji Tuhan, saudara. Tapi jangan lupa, prosesnya panjang. Kenapa saya tidur digaji Tuhan? Walaupun panggilan saya sudah dipanggil Tuhan. Tanggal 1 ambil BCB, itu digaji Tuhan, saudara. Terima kasih suamiku, walaupun dia sudah dipanggil Tuhan pelihara saya, saudara. Jadi kalau kita hidup benar, masa tua kita nggak susah, saudara. Hidup benar aja, saudara. Amin. Ini salah satu menghasilkan buah. Buah apa? Pertobatan. Yang keempat, Yohanes 4 ayat 36. Ayo dengan cepat. Yang keempat, Yohanes 4 ayat 36. 1, 2, 3. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ya, jadi poin yang keempat adalah buah kehidupan yang kekal, saudara. Kalau hidupmu bertumbuh dalam Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa, bisa menghasilkan buah, saudara bisa menikmati apa? Buah kehidupan kekal. Saudara layak menjadi mempelai Kristus. Nggak ada mempelai itu orang yang kanak-kanak. Yang terakhir, saudara, apa yang saudara lakukan supaya menghasilkan buah? Yang pertama adalah Yohanes 15 ayat 8, dengan cepat. Yohanes 15 ayat 8, ada 4 poin. Ya, selesai. Yohanes 15 ayat 8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, apa yang saudara lakukan untuk menghasilkan buah? Yang pertama adalah melekat pada pokok anggur, berbuah. Nah, buah ini adalah salah satu yang dinantikan oleh Tuhan. Nah, poin yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah. Kehidupan kita harus melekat kepada Tuhan. Artinya kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Artinya kita melekat kepada pokok anggur. Nah, yang kedua adalah kita harus merawat dan menjaga iman kita. Nah, bagaimana cara kita merawat dan menjaga iman kita? Yang pertama dengan cara membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang suka bergaul firman? Angkat tangan. Yang lain bergaul apa? Tiap hari HP terus. Baca nggak sempet. Nah, bertobat ya. Yang kedua adalah menjaga manusia roh kita, merawat iman kita. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Ada persekutuan ibadah seperti kul, doa, fellowship doa, ada sekolah Alkitab. Nah, ini salah satu merawat iman kita, membangun manusia roh kita. Yang ketiga, saudara, Yohanes 15 ayat yang kedua. 2 lagi selesai, takut diturunkan Pak Indri. Yohanes 15 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Siap dibersihkan. Nah, makanya Alkitab berkata setiap pohon yang berbuah harus dibersihkan supaya menjadi lebat. Proses ini dibersihkan ini memang sakit, saudara, tapi harus taat dan setia dalam proses Tuhan. Contoh, siapa yang siap dibersihkan? Coba, siapa yang siap dibersihkan? Angkat tangan. Ya, dibersihkan ini kira-kira apa, saudara?
dibersihkan dari keangkuhan kita, kesombongan kita. Nah, dalam menghadapi tantangan itu termasuk proses Tuhan. Dampak kehidupan yang berbuah adalah kehidupan kita berarti dan dibutuhkan semua orang. Jadilah murid-murid Yesus yang menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat yang ke-8, saudara. Kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-8 dengan cepat. Satu lagi nanti selesai. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau saudara dan saya menjadi murid Kristus harus menjadi berkat, menghasilkan buah. Yang terakhir Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini terakhir. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang ketiga adalah menjaga dan memelihara akarnya. Tanpa akar maka buah itu tidak bisa dihasilkan. Jadi kita harus memiliki akar yang baik bila ingin menghasilkan buah yang baik dan lebat. Alasannya apa? Kita membutuhkan akar yang baik ini apa, saudara? Yang membuat kita berhenti menghasilkan buah adalah selama musim terik dan musim kering, saudara. Contoh, saudara, seperti pohon pisang, meskipun kita sudah tebang, saudara, menjadi potongan-potongan kecil, tetapi pohon pisang itu akan bertumbuh kembali sekalipun sudah ditebang. Nah, hanya dengan satu cara untuk membidasakan pohon pisang itu, dengan cara apa? Mencabut sampai akar-akarnya. Nah, karena akar-akarnya merupakan kunci bagi pohon pisang itu untuk bertumbuh dan berbuah. Nah, Paulus berbicara, mari kita bicara coba ayat Titus 3 ayat 14. Ini terakhir, Titus 3 ayat 14, baru kita bisa jelaskan. Titus 3 ayat 14, 1, 2, 3. Orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, Paulus berbicara kepada Titus supaya kita melakukan pekerjaan baik dengan sungguh-sungguh, supaya ada buah yang kita hasilkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi murid Yesus, untuk dipilih oleh Tuhan, tanpa terkecuali kita harus menghasilkan buah. Buah di sini ada 4. Yang pertama adalah buah pekerjaan baik, yang kedua adalah buah kebenaran, yang ketiga adalah buah pertobatan, yang keempat adalah buah kehidupan kekal. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, di sini tadi ada 4 buah. Apa yang kita lakukan supaya menghasilkan buah? Yang bisa jawab saya kasih 50.000. Ada 4 poin. Apa yang kita lakukan supaya kita menghasilkan buah? Yang pertama, ingat siapa? Nah, terus yang kedua? 4 loh. Yang kedua, kita harus menjaga dan merawat iman kita atau manusia ilahi. Yang kedua, yang ketiga, siap dibersihkan keakuan kita, kesombongan kita. Yang terakhir, tetap menjaga dan memelihara akar kita. Akarnya yaitu pondasi iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil imam musik, WL silahkan maju ke depan. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Mampukan setiap kami Tuhan menghasilkan buah pertobatan, buah kebenaran, buah kehidupan kekal Tuhan, buah-buah roh Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Mari Bapa mampukan setiap kami bagaimana kami bisa menghasilkan buah, supaya kami melekat kepada pokok anggur, supaya kami menjaga pondasi iman kami, merawat manusia roh kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus tetap setia kepada Tuhan, supaya kami siap diproses Tuhan, dibersihkan segala kesombongan, keangkuhan kami, ampuni setiap kami Tuhan, supaya kami tetap menjaga akar-akar kami, pondasi iman kami Tuhan, manusia roh kami Tuhan, supaya kami tetap berbuah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat dari gembala, wakil gembala, pengerja dan seluruh jemaat yang ada, dan kami semua yang hadir Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang menghasilkan buah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berkatilah penggembalaan hamba-Mu di tempat ini bersama keluarga. Berkati Pak Indri, Bu Indri dan juga ketiga anaknya, pakai dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk tempat ibadah ini, Tuhan Kau pakai. Rumah ibadah ini Tuhan Kau perluas, Tuhan Kau perlebar. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami angkat tangan, kami rindu Tuhan Kau perluas gereja ini. Kami rindu tempat ibadah ini menjadi luas, menjadi lebar Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh Tuhan Yesus kami menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami memberkati gereja, Tuhan ruko sebelah Tuhan buka jalan. Tuhan izinkan kami memperlebar rumah ibadah ini, supaya untuk menampung jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk daerah Metran Cibitung, Kau lawat jiwa-jiwa di tempat ini. Kemuliaan Tuhan ada di tempat, lawat jiwa-jiwa Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang perlu kami layani Tuhan, supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, siapapun yang hadir di tempat ini tidak ada satupun yang dilewatkan berkat Tuhan. Mari kita pujikan lebih dalam lagi. Rapnya saja. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami yang mendengarnya juga diberkati dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kita akan dengarkan pengumuman dalam sepekan. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pengerja GBI FGC Metlan Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah KUL diadakan setiap hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut KUL bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gor Metlan Cibitung. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 18 April 2025. Ibadah pertama pukul 10 pagi di tempat ini. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan
memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menerima pengajaran-Mu ya Bapa. Melalui hamba-Mu Ibu Ninik Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajar kami. Terima kasih firman-Mu yang telah menegur kami ya Bapa. Banyak hal yang kami pelajari pada siang hari ini Tuhan. Akan tentang buah-buah ya Bapa yang Kau berikan bagi kami. Buah pertobatan Tuhan, bila kami boleh lebih lagi bertobat kepadamu. Kami boleh lebih lagi dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu ya Bapak Ibu Ninik yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Engkau rapi hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati di dalam penggembalaannya ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan penggembalaannya semakin hari semakin diberkati oleh Engkau ya Bapa. Berkati anak-anaknya, berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang di sana ya Bapa, yang digembalakannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami mengucap syukur Kau berkati ya Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Hikmat marifat-Mu ya Tuhan, penggembalaan Tuhan atas oh Tuhan wilayah-wilayah di Jakarta dan sekitarnya Tuhan berkati ya Bapa. Engkau berkati istri ya Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya, berkati Tuhan serta penggembalaannya ya Bapa. Engkau juga memberkati Bapak Gembala Rayon kami Bapak Andi Markus, berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati serta penggembalaannya ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami di tempat ini Bapak Indriatmo. Kami mengucap syukur kalau Kau berikan gembala yang baik untuk membawa kami Tuhan masuk di dalam rencana-Mu. Bila pengurapan-Mu terus melimpah atas hamba-Mu Bapa, untuk boleh menjadi Bapa rohani, untuk menjadi boleh mentor bagi kami di tempat ini. Berkati hamba-Mu ya Bapa, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati oh Tuhan pelayanannya. Bahkan Tuhan juga memberkati Ibu Gembala kami di tempat ini. Ketika putra-putrinya Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada siang hari ini. Engkau berkati worship leader, Engkau berkati singer, Engkau berkati imam-imam musik. Berkati Tuhan para guru-guru sekolah minggu, asar, kolektan. Oh Tuhan, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan Engkau berkati ya Bapa. Engkau sempurnakan setiap pelayanan kami Tuhan. Bila segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa negara kami ya Bapa. Presiden, wakil presiden, aparat yang tertinggi sampai yang terendah. Bila oh Tuhan Kau memberkati bangsa negara kami ya Bapa. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Bapa. Bila bangsa kami bangsa yang dipilih oleh Tuhan, untuk melalui bangsa ini Tuhan akan ada pertobatan jiwa-jiwa atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memberikan persembahan kami Bapa. Sucikan, kuduskan persembahan kami. Bila melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkati ya Bapa tangan-tangan yang mengelolanya. Berkati kami yang sudah memberikannya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu dan kami mau berdoa sebagaimana doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.